إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan merupakan kewajiban setiap hamba. Karena semua yang kita dapatkan dari kebaikan kehidupan ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum wasiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Dikatakan sesungguhnya amalan kalian, sesungguhnya apa yang kalian lakukan adalah amalan kalian sendiri. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di balik amalnya, maka puji Allah Azza wa Jalla. Itu perintah Allah. Tapi wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati amalan itu selainnya dalam posisi keburukan posisinya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena ketika manusia bergantung kepada dirinya, maka akan muncul keburukan-keburukan. Tetapi ketika mereka bergantung kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di balik amalnya dan gantungnya dia kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, dikatakan wa auhallahu ta'ala ila Musa. Sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, inna awwalu man mata min khalqi iblis. Sesungguhnya makhlukku yang Allah ciptakan pertama kali yang mati adalah iblis. Kenapa? Wa dzalika annahu awwalu man asani. Itu karena dia adalah makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada aku. Kemudian wa inna ma a'udzu man asani minal amwat. Karena sesungguhnya aku menghitung ya, orang-orang yang bermaksiat kepadaku termasuk dari orang-orang yang mati. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menganggap orang yang bermaksiat mereka sebenarnya mati. Apa yang mati? Hatinya. Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang jasadnya mati mereka bersedih. Jasadnya yang mati. Tetapi berapa banyak orang-orang yang hatinya yang mati tapi mereka tidak bersedih. Karena orang ketika hatinya mati, sesungguhnya datang kepada dia kematian sebelum kematiannya. Karena orang kalau sudah hatinya mati, maka kehidupannya tidak akan pernah diharapkan lagi. Karena yang membuat seseorang itu baik dan tidaknya dari hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, fa'inna fil jasadi mudghah. Karena sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Faidah saluhat saluhal jasadu kullu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, kalau kemudian itu baik maka semua badannya akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu Allahu yaqul. Kalau kemudian segumpal darah tadi buruk maka semua akan buruk, yaitu hati. Maka ini yang terjadi. Kemudian disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi ya dari Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza adnaba damban nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Sesungguhnya apabila seorang
mukmin berbuat sebuah dosa, apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan di dalam hatinya titik hitam. Paham ya? Titik hitam. Ini efek dari perbuatan dosanya. Ya, fa in taba, 1, wa naza'a, 2, wastaghfara, 3, suqila qalbah. Kalau dia bertobat, meninggalkan dosanya, 2, istighfar, 3, maka hatinya akan kembali bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, seseorang itu ketika dia kepingin bersih dari dosanya, Rasulullah menjelaskan ada 3. Kalau mau bersih dari noda hitam hatinya, noda hitam hatinya, maka apa syaratnya? Taubat, meninggalkan perbuatan maksiatnya, serta istighfar. Ya, meminta ampun kepada Allah, istilahnya seperti itu. Maka kemudian dia akan bersih kembali. Tapi sebaliknya, wa in zada zadat. Kalau dia tambah maksiat, bukan balik, maka titik hitamnya itu bertambah. Ya ikhwah, orang kadang-kadang nggak kerasa. Anda tahu nggak? Kita tahu sendiri bagaimana Hajar Aswad. Paham ya? Kenapa disebut Hajar Aswad? Padahal dulu turunnya putih. Tahu kan alasannya kenapa? Tapi manusia yang mereka menciumnya nggak sadar atau pura-pura nggak tahu, bingung kadang-kadang. Yaitu apa? Banyak orang yang mencium Hajar Aswad dengan kezaliman. Ini sadar atau nggak sadar atau pura-pura nggak tahu. Padahal ketika mereka melakukannya, ya, dosanya bisa membekas ke batu yang awalnya putih. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, awalnya turun asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Antum tahu, antum bisa melihat sendiri susu itu gimana putihnya. Ini jauh lebih putih daripada susu. Dan dia menghitam gara-gara apa? Dosa manusia. Jadi hitam luar biasa sekarang kita lihat. Maka batu dari surga aja membekas karena dosa. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri, yang dimana hatinya cerminan seseorang. Ya, disinilah sampai kemudian A'mash mengatakan, kata A'mash, kalau seandainya dosa itu bisa mengeluarkan bau, maka nggak akan pernah ada seorang pun yang mau dekat kepadaku. Ini menunjukkan bagaimana para ulama melihat dirinya itu banyak kesalahan. Namun mereka menjadi orang-orang yang sadar. Sadar tentang apa? Sadar tentang kesalahannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, diriwayatkan perkataan Imam Ibnu Sirin ada di situ di akhir. Ya, diriwayatkan perkataan Imam Ibnu Sirin oleh anaknya sendiri. Sesungguhnya apa yang terjadi dari kesulitannya Imam Ibnu Sirin, yaitu apa? Utangnya banyak. Kenapa? Karena dia mengatakan, rasa ketidaktenangan hatiku karena dosaku yang terjadi 40 tahun yang lalu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa dosa itu enggak selamanya dibalas di satu waktu yang sama. Tapi terkadang Allah balas dengan waktu yang tepat, ditunda balasannya, ketika datang waktunya kemudian Allah balas. Maka para ulama menyadari bahwa kegelisahan hatinya karena dosa yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi kepada dirinya terkadang karena dosa sebab masa lalu. Inilah yang terjadi. Makanya ketika seseorang bertambah, mungkin efeknya nggak langsung dia rasakan saat itu. Paham ya? Tapi yang jelas Allah akan membalas. Ya. Hatta ta'luwa qalbah. Ini yang bahaya. Sampai kemudian menutupi hatinya, menghitam semua hatinya. Nah, dalam posisi menghitam ini, maka Allah sebut, kalau sudah menghitam, tertutupi enggak hatinya? Itu disebut dengan ran. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Disebutkan kan, kalla bal rana ala qulubihim
maka yaksibun. Ron itu penutup yang kuat ya ikhwan. Mereka ditutupin hatinya dari apa? Hidayah terhadap apa yang mereka lakukan dahulu. Jelas? Ini efek yang membuat seseorang itu mati. Mati hatinya dan mereka tidak peka yang namanya kebaikan. Dan mereka tidak nyaman dengan kebaikan, bayangin ya. Ada enggak orang yang seperti ini? Banyak. Enggak nyaman dengan kebaikan. Bahkan mereka bangga mengatakan kalian ini orang-orang bersih. Enggak pantas dekat-dekat saya. Antum bisa bayangin enggak? Orang mereka melakukan kemaksiatan dan bangga dengan kemaksiatannya. Ini disebabkan karena apa? Kemaksiatan yang mereka tunda taubatnya. Akhirnya mengakibatkan penutup di hatinya. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dan dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir perkataannya bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dosa yang ditumpuk sehingga apa? Bisa membuat hatinya gelap. Lama kelamaan jadi mati. Ya. Ini yang disebut dengan penutup tadi. Pertama apa? Orang kalau sudah gelap hatinya, mereka akan susah buat ibadah. Semua jadi pahit. Nanti kita akan lihat dampak-dampak maksiat secara detail dalam hidup. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang sama. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, hati manusia itu seperti telapak tangan. Nah, awalnya dalam keadaan terbuka. Antum kalau tangan terbuka ini kan enak. Jelas ya? Kemudian, kalau berbuat dosa, maka tangannya genggam dikit lagi. Berbuat dosa genggam, berbuat dosa genggam. Kalau sudah menutup total, ya jari jemarinya tadi, orang diibaratkan kayak gini kayak orang apa? Kayak orang apa ini? Hah? Pelit. Perhitungan. Paham ya? Maka orang yang sangat perhitungan, karena apa itu? Dosanya dia. Antum bisa bayangin? Awalnya orang itu seperti ini. Paham? Kalau hatinya bersih, maka dia akan berpikir dengan gampang mengatakan pemberinya Allah. Kenapa kita harus takut? Di awal. Kemaksiatan buat orang jadi genggam begini. Pelan-pelan sampai nutup. Kalau orang sudah nutup, dia berpikir dengan rizki caranya sendiri atau dengan caranya Allah? Persis. Karena dia juga yakin sama Allah. Karena hatinya sudah nutup. Kebayang ya ikhwah, bagaimana cara ulama kemudian mengibaratkan. Dan ini realita. Itu kalau sudah ngadepin orang pelit, itu rata-rata dia nyaman gak sama ibadah? Sudah jelas. Subhanallah, itu efek. Yang berikutnya, kita lihat lagi. Di dalam tafsir, ya, Jalalain disebutkan, kemaksiatan itu menutupi hati. Karena apa? Karena ulama mengatakan, ran itu istilahnya karat. Ya, karat ini kan nggak langsung nutupin semua kan? Bertahap nggak? Iya. Antum lihat kalau benda kemudian sudah berkarat sampai total karatnya, kira-kira wujud benda aslinya enggak? Jelas. Sudah nggak bisa dikatakan benda aslinya. Antum kalau benda sudah lama banget dan semua isinya karat, lihat kondisinya. Orang lihat ini apa? Dia sudah nggak bisa membedakan mana bentuk asli, mana yang kemudian ketika sudah ditutupi dengan karat. Ya itulah modelnya. Hati antum sudah nggak kayak hati lagi sudah. Kalau sudah hatinya seperti itu, maka perangainya juga sama. Tidak bisa disebut sebagai manusia. Karena sudah tidak ada umumnya sifat manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Hum kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak itu orang disamakan sama binatang ternak. Ya, apakah bisa kemudian mereka disebut sebagai orang baik? Binatang ternak nggak punya hukum. Paham ya? Ini lebih parah daripada itu. Mungkin binatang aja nggak ngelakuin, tapi manusia ngelakuin. Inilah bagaimana ngerinya
kalau sudah istilahnya karat nutupin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, antum lihat, ya, iman itu membuat hati jadi putih. Keimanan, ya, bersih. Jika seorang bertambah imannya, maka hatinya semakin putih. Kuncinya di apa? Iman. Jelas ya? Makanya dikatakan al-imanu yazdad wa yanqus. Disebutkan iman itu bertambah, bertambahnya yazdad, tahu yazdad. Ya, bertambahnya bertahap ya ikhwah. Tapi kalau berkurangnya bisa cepat. Ya, wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amal. Bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Tentunya amal soleh yang diiringi dengan keikhlasan dan juga mutaba'ah, mengikuti aturan. Ketika amal itu diterima sama Allah, maka akan bertambahnya iman. Wa yanqusu binaqsiha, turun dengan turunnya amal soleh. Jadi semakin amal soleh itu rusak, maka konsisten amal solehnya semakin turun. Kira-kira apa yang terjadi? Hatinya tambah gelap. Jelas ya. Makanya dikatakan seperti ini. Ya, jika kalian membalah hati orang yang beriman, kata Syekhul Islam, ya, kalian akan melihat putih bercahaya. Sedangkan orang munafik, hatinya itu hitam, kelam. Jika bertambah kemunafikannya, maka hatinya semakin gelap. Jika kalian membelah hati orang munafik, apa yang terjadi? Maka hatinya hitam mencekam luar biasa. Ya ikhwah, tahu istilah hitam. Sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, badiru bila amal fitanan kakita illail muslim. Rasulullah SAW mengatakan tentang akhir zaman, bersegera melakukan amal saleh. Ya. Amal saleh ini untuk menangkal apa? Mengobati apa? Mengobati fitnah. Yang dimana ketika seseorang melakukan amal saleh, mereka akan terhindar dari fitnah. Jelas? Kakita ilail mudlim. Karena fitnah yang terjadi itu seperti potongan malam yang gelap. Berarti gambarannya orang di saat itu, ya, mereka mudah taat atau mudah maksiat? Mudah maksiat. Karena fitnah, Rasulullah SAW mengidentikan fitnah dengan kegelapan. Jelas? Nah, saking gelapnya mereka bertentangan dengan amal saleh. Kenapa bertentangan? Karena Rasulullah mengatakan ketika seseorang masuk ke dalam areal fitnah ini, maka apa? Yusbihu rajulun mu'minan, ya, pagi apa? Pagi mukmin. Makanya disebutkan kan, hati orang yang beriman itu putihnya dengan iman. Makanya paginya mukmin, ya. Sorenya mereka jadi apa? Kafir. Jelas? Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa bisa berubah dalam sekejap? Karena di saat itu, ya, mereka bersinggungan dengan lawannya orang saleh. Orang soleh ini hidupnya buat apa? Apa yang mereka cari? Akhirat. Ibadahnya buat apa? Mencari keridhaan Allah, kebahagiaan dunia, akhirat. Jelas? Tapi orang yang kafir tadi, mereka urusannya buat dunia. Kenapa? Ya bi'udinahu. Agamanya, orang soleh ini kan bicara tentang agama yang baik, betul? Agama ditukar dengan apa? Dunia. Itu yang membuat kafir sesaat. Agamanya dijual. Allah mengatakan apa? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian, ya, menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Ditukar dengan
dunia. Karena pada dasarnya, kenapa Allah katakan harga yang murah? Dunia itu, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia itu sama dengan satu sayap lalat nyamuk, ya, mata rakal kafiru syarbatal ma. Allah nggak bakal membiarkan orang kafir dapat satu teguk air, nggak bakal. Kalau senilainya sama dengan satu sayap, sama loh. Tapi pertanyaannya, nilainya satu sayap dengan dunia nggak ada apa-apanya, lebih mulia satu sayap. Berarti kira-kira dunia ada harganya di mata Allah? Tidak ada harganya sama sekali. Hina. Tapi yang terjadi, seseorang yang beriman, mereka bicara keimanan, mereka mulai condong kepada urusan dunia. Maka dalam waktu sekejap mereka bisa jadi kafir. Jelas di sini. Untuk melihat efeknya, ya, ketika seseorang bicara tentang dunianya sudah mulai hijau. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, coba lihat, ini dia. Dalam Majmu' Fatwanya mengatakan, ya, yang membuat seseorang hatinya baik dan bersih itu apa? Suplemennya apa? Dzikir. Paham ya? Dzikir itu kedudukannya seperti apa? Seperti makanan buat badan kita. Kayak. Tapi dzikir makanan buat apa? Hati. Jelas? Ketika badan sakit, maka tentu sulit merasakan lezatnya makanan. Jelas di sini? Nah, kemudian demikian pula hati. Hati tidak bisa merasakan nikmatnya dzikir ketika seseorang, apa penyakitnya yang buat hati kita sakit? Terlalu cinta dunia. Ketika orang cinta dunia lebih besar, maka di saat itu buat dekat sama Allah semua berat. Semua berat dan semua beban. Kalau sudah beban, kira-kira ibadahnya diterusin atau ditinggal? Ditinggal. Ini realita. Kalau seorang sudah ditinggal, lama-lama jadi apa? Mereka akan jadi kafir. Kenapa? Karena mereka akan mudah mengorbankan semua urusan akhiratnya buat dunia. Semua urusan agamanya dikorbankan, yang penting saya bahagia. Bahagianya dalam konteks dunia. Jelas ya ikhwah? Sedangkan para pecinta dunia, apa yang terjadi? Mereka akan tersiksa dengan 3 siksaan. Pegang ini baik-baik. Saya sebutin satu-satu. Tepat hadis di bawahnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa man kana fid dunya hammah. Ya, barang siapa yang dunia merupakan tujuannya dia, niatnya dia. Ini di sini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kelihatan jelas? Saya gedein lagi. Nah, kelihatan tulisannya? Oke. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah ja'alallah faqrahu baina ainihi. Orang berharap dunia, mereka berharap kebahagiaan, bukan? Betul? Allah akan buat dia miskin di antara kedua matanya. Setiap meraih sesuatu penuh dengan pesimis dan takut. Apa yang dibuat miskin? Hatinya miskin. Kebayang ya ikhwah? Orang hati miskin, punya harta, tapi apa jiwanya? Takut, perhitungan, pelit. Sudahlah. Jadi orang yang benar-benar susah untuk diharapin kebaikannya. Satu. Berarti apa? Pada dasarnya mereka tersiksa enggak? Tersiksa sama hidupnya sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa faraqa alaihi syamrah. Allah hancurkan keinginan hidupnya. Kepingin ini bingung, kepingin itu nggak bisa. Orang sudah benar-benar rusak hidupnya, kayak orang hidup tanpa tujuan. Anda bisa bayangin, karena dia benar-benar tidak punya keinginan dan nggak jelas hidupnya. Lah, dunia kan yang dikejar. Bagaimana dengan dunianya, rizkinya? Ini yang lebih mengerikan lagi. Yang ketiga adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah.
Allah tidak akan pernah berikan dunianya kecuali yang ditakdirkan baginya. Dia cuma dapat takdir saja rizkinya, tanpa dapat apa? Berkah. Tambahannya nggak ada. Cuman dapat sesuai takdir. Habis takdirnya dicabut nyawanya. Enak nggak? Jadi dari sisi 3 hal semuanya hancur. Tidak ada celah sama sekali keberuntungan dalam hidupnya. Allah cabut keberuntungan. Allah kasih dia sesuai takdir. Hari ini dapat takdirnya sekian ya sekian. Tapi berkah ada. Nah, ini para pengejar dunia. Jadi sudah agamanya dijual. Kemudian nggak dapat tenang. Nggak dapat bahagia, hidupnya pesimis, tambah lagi berkahnya hilang. Anda bisa bayangin. 3 permasalahan yang sangat mengerikan di satu tempat, di satu kondisi, yaitu bagi para pengejar dunia. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Setiap maksiat itu membuat hati tertutup noda hitam. Lama-kelamaan menjadi tertutup total, ya. Jika hati tertutup, apakah dia mampu menerima seberkas cahaya hidayah? Paham maksudnya? Ya. Sungguh sangat tidak mungkin. Berarti apa? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini penjelasannya. Jika hati semakin gelap, maka dia akan sangat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Makanya ketika antum sampaikan kebenaran kepada orang yang hatinya tertutupi oleh titik hitam tadi, bisa terima nggak? Tidak sama sekali. Jelas. Padahal sebenarnya dia melihat itu benar nggak? Tapi buat ke situ bisa nggak? Maka dibayangkan, digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang kebenarannya hanya mimpi. Karena Rasulullah mengatakan, antum tahu hadisnya, kata Rasulullah, wal ajiz, orang yang lemah. Manittaba'a nafsahu hawa. Ya. Sebentar. Saya gambarin sini. Orang yang lemah itu, orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya. Orang ketika mengikuti hawa nafsu, kira-kira orang yang mengikuti hawa nafsu ini kepengen baik enggak? Kepengen masuk surga enggak? Pengen ya? Sepakat ya? Nah, kemudian Rasulullah menggambarkan keinginannya itu disebut wa tamanna 'ala Allah. Hanya sekedar harapan. Jelas? Kalau kita bilang harapan tanpa kenyataan disebut dengan apa? Mimpi. Persis. Jadi kebaikan yang dia kepingini hanya mimpi. Ya sudah. Orang kalau mimpi gimana? Bangun tidur, lihat pada kenyataannya. Sama. Ketika mereka bermimpi, ya, hanya sekedar berangan-angan, kepingin. Berapa banyak orang-orang yang kemudian, ayo hijrah. Oh ya, pengen nanti. Ayo hijrah, pengen nanti. Pertanyaannya, kenapa mereka hanya pengen? Ada yang tahu? Kenapa mereka hanya berpikir pengen. Ini penjelasannya. Rasulullah SAW ya, menggambarkan orang-orang yang cuma pengen itu pada dasarnya seperti ini. Nah ini dikatakan may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan kepadanya, maka Allah jadikan hatinya apa? Sesek sempit.
Tahu maksudnya sempit? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu menggambarkan, tanya kepada orang Badui namanya Bani Mudlaj tentang istilah al-haraj. Tahu al-haraj? Maka orang Badui tadi menjawab, harijah itu adalah istilah bagi pohon, sejenis pohon yang terletak di antara pohon lain. Jadi pohon itu yang di tengah-tengah itu kayak hati kita. Jelas? Ya, karena apa? Allah mengaitkan dadanya, yang dimaksud dada di sini apa? Hatinya. Jelas? Ya. Nah, pohon yang di tengah tadi kemudian dikelilingi oleh pohon yang lain sehingga sulit ya binatang ternak untuk sampai ke yang tengah. Hewan liar nggak bisa sampai ke yang tengah. Berarti yang di tengah-tengah tadi ketika mau hatinya disampaikan kepada hidayah, bisa nggak? Penghalangnya rapat. Dan penghalangnya apa ya ikhwah? Apa penghalangnya? Urusan dunia. Maka orang yang tadi mau hijrah nggak bisa. Alasannya dia apa? Dunia semua. Saya sibuk, saya gini. Tetap dunianya lebih hijau. Padahal dia mengatakan itu baik. Tapi dia nggak pernah bisa nyampe. Karena Allah buat dunianya lebih menggiurkan berlipat ganda dibanding dengan urusan ini semua. Tapi ngucap kebaikannya di lidah. Amin. Kayak orang nggak bisa keluar. Padahal dia bisa nggak buat ninggalin itu? Bisa. Tapi karena ketakutan dan lain sebagainya. Karena hatinya sudah ketutup tadi. Maka kemudian urusan dunianya rapat dan tidak menghalangi dia dari kebaikan yang dia kepingin. Itu ibaratnya. Makanya sampai antum bilang, kok bisa orang itu ini? Tapi kok ketakutan? Ya sudah itu. Ya sudah itu. Bagaimana ngerinya kalau sudah hatinya ketutup? Maka mereka akan terus takut sama dunianya. Padahal dia sudah punya dunia. Tapi mereka masih khawatir. Karena Allah tidak memberikan dia apa? Hidayah. Padahal, ya. Makanya dikatakan apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Makanya hatinya orang-orang munafik tiada suatu kebaikan yang dapat mencapai menembusnya. Sampai Imam Aufi mengatakan dari Abdullah bin Abbas, Allah menjadikan Islam sebagai hal yang sempit. Antum tahu? Bagi siapa? Bagi orang yang tadi disempitin hatinya. Jadi setiap apa yang dilakukannya dalam perkara Islam bukannya tambah lega, tenang hatinya, tapi tambah susah. Semakin ibadah, semakin nggak tenang. Semakin ibadah, semakin banyak masalah. Padahal ya Islam itu luas sifat aslinya. Aslinya luas. Tapi bagi orang yang Allah sesatin model kayak gini, Islam dibuat beban. Siapa yang membuat beban dan siapa yang ngeluasin? Jawabannya Allah. Kenapa dibuat beban? Karena mereka bersikap ibadah dengan niat sebaliknya. Ibadah itu buat siapa niatnya? Buat siapa? Tapi ada nggak orang yang ibadah niatnya buat selain Allah? Jelas di sini. Maka mereka akhirnya berbalik sifat Islam itu tadi. Padahal Allah mengatakan apa? Kata Allah dalam surat Al-Hajj nukil ayat ini. Dikatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kalian dalam agama ini sebuah kesempitan. Kalau niatnya benar, paham ya? Tujuannya benar. Tetapi ketika tujuannya salah, maka agamanya bakal membuat masalah bagi dia. Makanya antum-antum tahu nggak kenapa orang-orang ninggalin ibadah, sholat dan lain sebagainya? Tadi yang mengatakan nggak enak sholat itu. Kenapa? Berat. Betul nggak? Ini realita. Harusnya orang habis sholat tenang. Ini enggak. Habis sholat tambah sumpah. Inilah bagaimana kemudian Allah kasih gambaran sengeri ini. Jadi jangan heran ketika orang-orang kemudian melihat agama ini susah, maka mereka tinggalin dan mereka lebih milih berusaha sendiri daripada minta sama Allah. Karena pada dasarnya hatinya sudah seperti itu. Inilah gambarannya
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Hudzaifah mengatakan, "Idza adnaba 'abdan damban nuqitat fi qalbihi naqtatun sauda, hatta yasiru qalbuhu kasyati raida." Antum tahu kambing raida itu gimana? Kata Hudzaifah, dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau hamba itu melakukan sebuah dosa, maka Allah akan berikan di dalam hatinya titik hitam. Begitu titik hitamnya sudah menghitam, itu kayak kambing, ya. Kambing raida ini dikatakan kambing yang warnanya hitam semua. Ada nggak? Kemudian ada tanda titik merahnya. Jadi ya? Jadi semua badannya hitam, kemudian ada bintik merah. Itu istilahnya dikatakan syaitan raida. Subhanallah. Ya sudah kayak gitu. Badan kita hitam semua, istilahnya. Hati kita hitam, sudah. Nggak ada celah yang dihadapin sama sekali. Makanya yang dia mengatakan bahwa berusaha sendiri dalam hidup. Kalau stres, maka silahkan engkau refreshing. Karena refreshing itu menyegarkan otak. Nggak ada istilahnya silahkan sholat. Maka mereka nggak kenal. Karena kalau mereka mengatakan sholat, mereka yang pertama kali melakukan sholat itu. Karena bagi mereka, sholat menambah permasalahan. Saya sudah ibadah sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Musibah saya tambah. Karena mereka melihat musibah sebagai permasalahan, bukan pengingat untuk balik sama Allah. Inilah realita bagaimana orang yang kemudian jadi hitam. Yang bisa merubah dia siapa? Cuman berharap hidayah dari Allah. Karena nasihat lisan gak akan pernah bekas. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, coba lihat ini. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahli jannah. Antum tahu enggak kisah ini? Waktu itu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan nanti akan masuk kepada kalian seorang ahli surga. Tahu ya? Apa alasannya? Kenapa disebut dengan ahli surga? Dan yang nginep di rumahnya siapa? Nah, Abdullah ibn Amr ibn As. Paham ya? Yang mengatakan apa? Saya bertengkar dengan keluargaku, bermasalah. Paham ya? Namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr. Ya. Kemudian dikatakan, akhirnya apa? Fatala rajul min Ansar. Datang seorang dari Ansar masuk. Kemudian tantifu lihyatahu min wudu'i. Jadi posisi jenggotnya itu basah karena bekas kena wudu. Ya. Qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi shimal. Falamma kana ghadan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan akan datang, ya. Dia mengatakan apa? Sambil menggantung kedua sendalnya apa? Di tangan kirinya, ditenteng itu sendalnya. Tangan kiri, jenggotnya basah bekas wudu, kemudian masuk. Besoknya dikatakan lagi, akan datang kepada kalian, akan masuk kepada kalian apa? Seorang ahli surga. Sama, orang yang sama keluar. Kemudian besoknya lagi Rasulullah sampai mengatakan hal yang sama. Ya. Dan orang ini perangainya sama semua. Dalam posisi apa? Jenggotnya basah, bekas wudu, sendalnya tenteng tangan kiri. Jelas. Ya. Maka para sahabat penasaran kan? Kira-kira apa yang membuat Rasulullah mengatakan, ya, masuk surga? Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka yang bersegera dalam melakukan kebaikan.
Nah, Allah mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini sifat bagaimana para sahabat melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada celah nih ahli surga, wah diiketin. Dilihat dari perangainya adalah orang yang biasa aja, betul nggak? Cuma nenteng sendal di tangan kiri, jenggotnya basah untuk sahabat juga melakukan itu. Akhirnya berdirilah siapa yang mengikutinya? Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, dikatakan ini lahaitu abi fa aqsamtu an la adkhula alaihi thalathan. Dikatakan sesungguhnya apa? Aku bertengkar dengan apa? Bapakku. Ya, maka aku berjanji apa? Untuk tidak ya masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Karena pada dasarnya seseorang itu ya boleh bertamu ke rumah orang tanpa alasan berapa hari? Maksimal 3 hari. Maksimal. Dan ini biasa. Makanya digambarkan juga ketika ada seorang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Antum tahu? Dikasih apa sama Nabi Ibrahim? Ini padahal tamu gak dikenal. Sama Nabi Ibrahim dijamu nih tamu ini. Mau gak kenal, mau kenal, dijamu pakai apa? Anak sapi. Dikasih. Anak sapi bakar lagi. Yes, panggang. Ini menunjukkan bahwa mereka itu menjamu tamu itu biasa. Bahkan kalau yang gak punya alasan, ya sudah 3 hari di rumah, tidak ada masalah. Inilah adab yang terjadi dahulu. Hari kemudian fa'idha ra'aita antu wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta. Dikatakan apa? Kalau engkau mau, engkau naungin aku. Maksudnya apa? Membolehkan aku untuk nginep. Sampai apa? Janjinya tadi selesai. Jelas? Akhirnya apa? Qala na'am. Baiklah, masuk. Ya. Setelah itu akhirnya kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilkal layali thalatha. Maka Abdullah kemudian menceritakan bahwa orang ini melewati 3 hari bersama Abdullah itu falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Yang pertama, orang itu sama sekali enggak salat tahajud. Jelas? 1. Yang kedua apa? Ghaira annahu itta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallah azza wa jalla wa kabbara. Dia kalau kecuali apa? Kalau bolak-balik dari kasurnya dia mengatakan apa? Hah? Dia mengingat Allah, berzikir sama bertakbir. Sudah. Balik dia ngucapin zikir. Balik lagi ngucapin zikir. Paham ya? Pas waktu tidur. Terus hatta yaquma li salatil fajr. Sampai kemudian bangun buat salat subuh. Mana ngapain ini? Biasa kan? Biasa ya. Kemudian Abdullah mengatakan, "Ghaira anni lam asma'hu yaqul illa khairan." Penilaiannya Abdullah ibn Amr ibn As, aku tidak mendengar dari lisannya kecuali apa? Kebaikan. Dia ngomongnya yang baik-baik, Pak. Jelas? Ya, dia nggak ngomong keburukan sama sekali, nggak dapetin 3 hari ke rumah dia. Makanya ya ikhwah, orang kalau sudah pernah ya nginep sama orang bersama, maka dia akan tahu sifat asli. Jelas di sini. Makanya kalau kita mau tahu sifat aslinya bagaimana, kita nginep sama orang itu, nanti baru ketahuan bagaimana sifat aslinya perangainya dia. Sudah. Falamma mata thalatha layali, maka setelah melewati 3 hari, wakittu an akhkira amalah. Hampir aku itu merendahkan amalannya. Maka kemudian qultu ya Abdullah, wahai hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun. Sebenarnya aku sama bapakku itu enggak bermusuhan sebenarnya. Tapi apa? Walakin sami itu aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan 3 kali seseorang akan masuk dari ahli surga. Maka aku melihat engkau masuk bolak-balik. Ya. Kemudian apa? Aku melihat kepada amalanmu. Ya. Fa'aqtadi bihi. Sehingga apa? Aku bisa menirunya. Jelas ya? Ini tujuannya Abdullah ibn Amr ibn As. Falam ara ta'malu kathiran amal.
aku tidak melihat engkau banyak melakukan amalan. Artinya amal yang spesial yang dari penglihatan itu nggak ada. Ya. Kemudian, famadal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa illa ma ra'ait. Maka dia mengatakan, tidaklah sebagaimana yang engkau lihat, sudah sama. Nah, kemudian dia mengatakan, falamma wallaitu da'ani. Maka setelah aku berpaling, maka dia memanggilku sini. Ada satu hal. Dia mengatakan apa? Ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni. Kalau amalanku sebagaimana yang kau lihat. Tapi aku la ajidu fi nafsi li ahadin muslim ghasya. Ini dia, ikhwah. Ini masalah hati. Aku tidak pernah melihat kepada seorang muslim apa? Pandangan apa? Ghasya itu pandangan permusuhan. Paham ya? Kecurangan istilahnya. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Kalau kita ghasya ini apa istilahnya? Dengki, iri. Aku nggak pernah. Satu. Jelas, aku nggak pernah dengki. Berarti gambaran dari mana sini? Dia punya amalan nggak kelihatan. Yang membuat dia disebut masuk surga karena hatinya. Dan itu nggak bisa dilihat langsung. Kalau orangnya nggak ngomong, nggak tahu. Satu. Kemudian dia mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Dan aku nggak pernah berharap hasad kepada seseorang yang Allah kasih kenikmatan kepadanya. Sama sekali nggak pernah. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Dikatakan, inilah yang bisa mencapai dirimu kepada apa? Di mana Rasulullah katakan masuk ahli surga. Dia nggak pernah curang sama orang, ya. Kemudian juga nggak pernah ngerasa iri sama nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang itu. Dan ini yang kita nggak mampu. Ini kata siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Maka kalau bicara para sahabat tentang masalah amal fisik, subhanallah ya. Mereka berlomba-lomba ngasih harta. Ini yang kelihatan nih. Tapi begitu hati, ini yang orang sering gak tahan. Karena orang yang beriman saja yang mudah. Makanya hati kita kayak apa? Tangan. Awalnya waktu buka kayak gini gampang kan semuanya. Begitu genggam. Pertanyaannya, genggamnya hati sama terbukanya hati, itu orang ada yang tahu gak? Tidak ada sama sekali. Inilah dalam hadis Nabi SAW yang digambarkan bagaimana seorang itu dikatakan ahli surga. Karena dia punya kelebihan masalah keimanan. Jelas ya ikhwah. Kemudian yang terakhir. Sudah hari besoknya? Sudah ya. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya. Saya bahas sedikit aja. Ya. Bahwa disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Lihat baik-baik. Efek dari maksiat. Saya sebutin satu-satu, ya. Ada lebih dari 7 poin. 1. Sedikitnya pertolongan Allah. Kamu catat baik-baik ini. 2. Rusaknya pikiran kita. Ya. 3. Tersamarkannya kebenaran. Antum lihat benar sama salah, bingung sendiri. Jelas? 4. Rusaknya isi hati. Ya. 5. Tidak membekasnya dzikir ketika dibaca. Jelas? 6. Waktunya sia-sia. Kenapa? Karena yang dilakukan tidak ada amal kebaikan. Jelas? 7. Ya, ketidaksukaan terhadap apa? Kebencian teman. Teman kita bermuamalah sama kita nggak akan pernah merasa senang. Jelas? Kemudian perasaan hampa dan sempit seorang hamba pada dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika dia menghadap, maka dia menghadap dengan beban. Ini efek maksiat nih. Ya. Kemudian terhambatnya pengabulan doa.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan masalah ini semua di dalilnya. Kalau kita buka nanti ada dalilnya semua. Jelas? Kemudian 7, hatinya keras. 8, keberkahannya dicabut dalam urusan rezeki dan umur. Ya. 9, terhalang dari mendapatkan ilmu. Artinya dia duduk di majelis ilmu, tapi ilmunya nggak bisa bekas sama dia sama sekali. Jelas? 10, terselimuti dengan kehinaan dan kerendahan. Kenapa? Karena tekanan musuh. Dia akan dikuasain sama musuhnya dan dia akan dihinakan. Dan ini dalilnya semua. Ya. Kemudian yang ke-11, perasaan sempit dada. Ke-12, tertimpa musibah berupa dikelilingi oleh teman-teman yang buruk. Semua temannya buruk semua. Jelas? Kemudian apa? 12, ya, kesedihan dan gundah gulana yang berkepanjangan. 13, penghidupan yang sempit dan tertutup untuk bisa memperbaiki diri. Jadi orang ini nggak bisa memperbaiki diri. Jelas? 14, ya, itu semua terlahir ya dari kemaksiatan dan kelalaian untuk mengingat Allah. Jadi inilah efek dari maksiat. Jelas ya ikhwah. Kalau kita bicara, insya Allah kita datangkan semua ini, poin ini semua ada dalilnya. Nah, apa dalilnya? Insya Allah kita bicara pertemuan berikutnya. Biidznillah. Supaya apa? Jangan pernah dekati maksiat kalau hidupmu nggak mau hancur dari berbagai segi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah SWT melindungi diri kita dan keluarga kita dari adab neraka dan juga fitnah dunia. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.